Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maya Kartini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan Muhammad Hatta. Latar belakang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Minangkabau. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar. Nama Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar atau Muhammad Hatta lahir sebagai anak kedua setelah Rafi'ah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Pendidikan dan pergaulan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Ia pindah ke sekolah rakyat. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3, lalu pindah ke ILS di Padang atau kini SMA Negeri 1 Padang sampai tahun 1913, dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat usaha dan aktif dalam Jom Sumatera Nenbon sebagai bendahara. Kegiatan ini tetap dilanjutkan ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School. Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Perjuangan dan pergerakan sewaktu di Belanda. Pada tahun 1923, Muhammad Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Muhammad Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Selain itu, dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Muhammad Hatta. Waktu itu, Muhammad Hatta belum menyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis. Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastroamidjojo, Nasir Datuk Pamuja, dan Abdul Majid Djodjodiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai tahun 1927 dan menghasut supaya menentang kerajaan Belanda. Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi. PI di Belanda mengecam sikap Hatta sebab ia bersama Sujadi mengkritik secara terbuka terhadap PI. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI baru. Ini mendorong Hatta dan Syahrir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Kalau Hatta kembali pada tahun 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya. Mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian, pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Widjodiningrat diundang ke Dalat untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Sebelum merapat, mereka menemui Somabucho Maijen Nishimura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai 6 Maret 1947 dan hasilnya persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kemudian, Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai wakil presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil perjanjian Renville dengan berakibat jatuhnya Kabinet Anyer dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Di akhir tahun 1956, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Sebelum ia mundur, dia mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebenarnya, gelar Dr. Honoris Causa ingin diberikan pada tahun 1951, namun gelar tersebut baru diberikan pada 27 November 1956. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.